ini kita membicarakan super grafis. Agak mengingatkan dengan superhero ya mungkin. Karena kalau diterjemahkan secara harfiah kata per kata maka artinya kurang lebih grafis yang super. Benarkah demikian? Ini adalah contoh ya, branding kota Melbourne, Australia yang diwakili logogram berbentuk huruf M. Ini pengubahan logo yang sangat ekstrim ya, yang dari sebelumnya seperti ini jadi seperti ini. Perbedaannya sungguh luar biasa. Menurut kalian, kesan apa yang ingin dicapai oleh desainernya, pemerintah kotanya, atau warganya? Kalau kalian sendiri, apa yang kalian rasakan ketika melihat logo M ini? Cerah, optimis, ceria mungkin? Super grafis adalah elemen pendukung dari sebuah identitas yang digunakan sebagai ciri khas suatu brand atau merek ya. Ia juga bagian dari identitas dari brand tersebut. Super grafis itu bisa diambil dari elemen visualnya, dari logo ya, warnanya, font, simbol, pola, atau bisa juga berwujud gambar yang tujuannya untuk menciptakan visual yang mudah diingat dan dapat dibedakan dengan merek lainnya. Intinya adalah bagaimana super grafis ini nanti bisa relevan, stabil, dan berkomunikasi secara efektif dan efisien kepada audiens atau konsumennya tanpa si logo itu sendiri harus hadir. Kita akan lihat dengan beberapa contoh lagi ya. Ini brand Kellogg's. Ini dikerjakan oleh uh, Landor. Ini yang sama dengan yang mengerjakan logo Melbourne tadi ya. Kellogg's ini kan brand sereal ya untuk sarapan. Tujuannya adalah untuk mengingatkan konsumen kalau mau makan sereal, maka Kellogg's lah jawabannya. OG di sini ya. OG ya. Ini merujuk pada original. Bisa dilihat dari baliho di sini, Kellogg's percaya diri sekali hanya dengan menampilkan penggalan logo asli yang kemudian kayaknya menjadi super grafis ini ya. Bahwa ini saja sudah cukup mewakili dari Kellogg's itu. Logonya juga dipotong ya oleh ilustrasi di iklan ini, di baliho ini. Begitu juga nanti di kemasannya. Nanti kalian cek ya bagaimana logonya itu ternyata boleh dipotong, boleh disembunyikan oleh kemasannya. Fungsi super grafis yang pertama ya, menambah nilai estetis yang pada ujungnya adalah meningkatkan kepercayaan dan citra positif. Berikutnya memberikan ciri khas atau menguatkan identitas dari brand. Super grafis itu boleh jadi sekilas berkesan sekedar elemen penghias ya sebuah entitas, tapi ternyata punya makna lebih. Jadi bukan sekedar estetis atau ciri khas, tapi juga membakukan yang sifatnya visual itu sebagai bagian citra keseluruhan dari sebuah entitas. Lalu terakhir ini juga bisa meningkatkan jangkauan pasar atau meningkatkan peluang penjualan. Yang dimaksud ini adalah dimungkinkan ya, karena super grafis itu punya fleksibilitas ya, dalam memanjangkan peran brand yang tidak bisa dicapai oleh logo semata. Nanti kita lihat contohnya seperti apa ya. Ini langsung kita lihat contohnya ya. Jaringan Hotel Harris ya. Hotel and Convention. Ini menggunakan warna dan bentuk yang sama pada bangunan fisik hotelnya dimanapun kotanya. Nanti kalau kalian lihat ya, kalian berkunjung ke Solo misalnya, ke Yogyakarta, kalian akan melihat Hotel Harris ini tampilannya akan sama menggunakan warna hijau dan oranye.
Bahkan tanpa logo sekalipun, ini audiensnya bisa mengenali dan teringat dengan merek atau brandnya. Kira-kira kalau yang sudah kita bicarakan tadi ya, fungsinya super grafis dipasang pada bangunan ini apa sih? Berikutnya kita akan eh, membicarakan cara membuat super grafis. Ini standar sebetulnya ya. Sedikit tips ya yang perlu kalian perhatikan saat membuat super grafis, yang mana hampir sama ya dengan saat mendesain logo. Yang pertama, kenali brand, dalam hal ini audiensnya. Lalu tonjolkan keunikannya, kelebihannya, strength-nya. Lalu ikuti panduan warna yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, konsistensi dalam elemen, terutama dalam implementasinya ke berbagai media. Konsistensi visual ya. Yang pertama adalah pesan apa sih yang ingin disampaikan ya, kenali brand audiensnya ini ya. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada audiens dan di mana keunikannya. Ya, keunikan yang tentunya sudah hadir secara visual. Selanjutnya, selain bentuk ya, yang bisa dikenali dari sebuah logo itu adalah warnanya. Maka warna ini adalah pengenal identitas visual berikutnya, dengan harapan audiensnya tidak buta warna. Kalaupun iya, itu bisa dikenali dari bentuknya lagi. Selanjutnya adalah konsistensi. Menjaga konsistensi artinya tidak berubah-ubah dalam penerapannya. Setiap media yang nanti kalian akan buat itu kan berbeda-beda ya. Karakteristiknya berbeda-beda. Maka tentunya akan butuh penyesuaian visual ya. Dan kalian pastikan bahwa ketika sudah diterapkan itu, super grafis itu akan selaras satu sama lainnya. Ini adalah contoh dari cara yang sering dilakukan untuk mendesain super grafis, yaitu dengan cara mengadaptasi logo secara langsung, memotongnya, mengkopas ya, mengcopy paste, lalu mengubah warnanya. Ini dipotong jadi seperti ini dan diterapkan dalam beberapa template. Ini cara yang paling sederhana. Ini juga kurang lebih mirip, tapi ada modifikasi bentuk ya. Ini logo Hong Kong sebagai kota dunia Asia ya, itu brandingnya. Jangan lupa nanti ketika Anda membuat super grafis, buat aturannya secara lengkap. Mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh. Supaya apa? Supaya desainer berikutnya yang diserahi pengerjaan desain itu tidak semena-mena merusak logo dan super grafis. Jika perusahaan atau entitasnya bonafit, itu pasti mereka akan mengirimkan file GSM guideline ya, lengkap dengan file yang siap pakai untuk diterapkan. Ini adalah logo Hong Kong versi pembaruan. Kali ini bahkan dilengkapi dengan aksara Cina tradisional dan simplify-nya. Kalian mungkin juga akan mau seperti ini ya. Silahkan dipertimbangkan. Ini saya ambil dari guideline-nya KAI Komuter. Peletakan ini baiknya itu sudah distandarisasi atau ditentukan secara baku ya. Demi apa ya? Tadi itu ya, supaya nggak salah meletakkan ya. Bahkan ini harusnya ini memang sudah disediakan filenya sama kalian sekalian ketika membuat ya, supaya tidak salah. Karena kalau salah itu bisa jadi citra baik perusahaan itu kemudian diragukan oleh konsumennya atau audiensnya. Ini saya rasa kalian sudah cukup akrab dengan gambar di slide ini ya. Ini adalah kantong belanja Matahari Department Store dan kemasan kotak toko roti Larita. Mudah untuk menduga ya, yang di sebelah kiri ini super grafisnya pada kantong belanja ini diambil atau dipecah dari logonya. Sementara Larita, super grafisnya adalah stilasi dari produk yang mereka jual.
Artinya ya, orang yang tidak tahu larita itu apa atau tidak bisa memahami arti kata bakery shop itu apa, itu bisa langsung melihat ya, bisa melihat dari super grafisnya. Oh, ini ternyata jualan roti ya. Ini kelebihan dari super grafis yang tidak diambil langsung dari logonya. Ini studi kasus di mana logo Sidoarjo Pesona Delta ini dipecah, diturunkan ke dalam bentuk pattern yang kemudian dipecah lagi ke dalam elemen, bentuk dan warna serta makna-maknanya ya. Kemudian diterapkan ke dalam template feed medsos Instagram. Ini penerapannya seperti ini ya. Ini contoh yang mungkin bisa kita diskusikan ya. Kaleng permen ini saya foto dari suguhan lebaran. Apakah bisa dianggap super grafis ini? Ya. Ataukah semata ilustrasi kemasan? Kira-kira apakah gambar satelit, ya, planet, astronot, dan roket ini punya hubungan dengan Kopiko sebagai permen kopi? Ataukah ada yang dituju oleh Kopiko dengan menampilkan imaji-imaji luar angkasa? Ini kemasan kaleng Tenggo. Kira-kira menurut Anda ini dari mana super grafisnya? Ya, ini. Kalau saya berasumsi bahwa bentuk-bentuk ini adalah stilasi dari bentuk wafernya itu sendiri. Ya. Lalu kenapa warnanya emas? Apa yang ingin disampaikan dari warna ini? Saya rasa kalian sudah bisa menebak. Ya. Ini adalah logo Visit Malaysia yang menyimpan pattern yang bertema harmoni antar etnis yang ada di negaranya Upin Ipin ini. Kalian bisa periksa dari serial animasi tadi. Ada etnis Melayu, ada India, ada Cina, ada Sabah dan Sarawak. Pattern ini diperlakukan sebagai super grafis yang kemudian diturunkan ke dalam beberapa media ya. Bisa bus, lalu bisa topi, nanti kalian lihat sendiri ya. Maka kesimpulannya, super grafis adalah salah satu bagian dari identitas visual yang membuat orang ingat dengan identitas brand tanpa harus melihat secara langsung logonya. Semacam sebuah perpanjangan identitas brand lewat visual. Dari contoh yang sudah kita bincangkan tadi ya, mungkin memang benar ya, secara literal super grafis itu bermakna super. Tapi kiranya lebih tepat disebut sebagai sebuah perpanjangan yang melampaui logonya. Ada satu nuansa yang sama dengan logonya, bahkan citranya juga ikut dibawa oleh super grafisnya. Maka ketika kalian merancang super grafis nanti, pastikan ya supaya citra positif itu sebisa mungkin dibawa serta oleh super grafisnya. Barangkali disitulah letak supernya. Di sini saya sertakan link contoh GSM atau brand guideline yang bisa kalian pelajari sendiri ya. Ini ada Wonderful Indonesia, ini ada halaman yang jumlahnya sangat banyak ya, nanti silahkan diklik. Berikutnya ini sumber yang saya gunakan, silahkan diklik, dibaca sendiri ya. Sekian materi kuliah kali ini, terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa tugasnya dikerjakan.